Invest 3 juta sebulan jadi 67 miliar. Nggak percaya? Kita bongkar di video kali ini. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi sama gue, Dennis SLL. Senang banget bisa ketemu kalian lagi di video kali ini. Gimana kabar teman-teman kalian semua? Gue harap keadaan kalian semua dalam keadaan yang baik, luar biasa, dan tentunya sehat selalu ya teman-teman. Oke, nah hari ini kita bakal angkat satu topik yang namanya compound interest. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah denger nih tentang compound interest. Ada juga mungkin yang belum pernah dengar, tapi hari ini kita bakal bahas dan kupas tuntas sebenarnya apa sih itu compound interest. Dan kalau kita tahu tentang compound interest, kita bisa dapetin benefit apa sih? Kita bakal bongkar tuntas di video kali ini. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk apa sih compound interest. Gue gak bakal pakai bahasa yang berbelit-belit, bahasa yang susah kayak teori buku apa sebagai macamnya. Gue bakal kasih bahasa yang benar-benar simple dan pasti kalian mengerti. Bunga berbunga. Oke, menarik ya, bunga berbunga. Nah sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita bakal kasih lihat dulu nih. Ada quotes-nya dari Albert Einstein. Mungkin kalian semua pasti tahu ya Albert Einstein ya. Jadi dia bilang, si compound interest ini adalah keajaiban dunia ke-8. Kalau misalnya kita ngerti, kita bakal mendapatkannya. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita bakal membayarnya. Wah, menarik dan sekaligus menantang nih teman-teman. Jadi intinya kita harus ngerti sebenarnya mengenai compound interest ini. Kalau nggak, kita rugi sih kalau kita nggak ngerti. Tapi dengan senang hati gue bakal jelasin kalian. Dan kalian juga udah hadir di video ini. Pastinya kalian bakal tahu dan ngerti tentang compound interest. Dan kalian bisa lakuin dalam kehidupan kalian supaya kalian bisa mendapatkan manfaat atau benefitnya. Oke teman-teman, langsung masuk ke contoh aja. Tadi kan kita udah bahas tentang bunga berbunga ya. Misalnya nih teman-teman, investasi 1 juta dengan return 10% per tahun selama 5 tahun. Kira-kira uangnya bakal jadi berapa? Coba teman-teman jawab dulu dalam hati. Nggak usah kayak film Dora ya. Ini bukan film Dora. Gue tungguin kalian jawab nggak kayak gitu. Nah mungkin teman-teman banyak yang menghitung seperti ini. Kalau 1 tahun 10%, berarti kalau 5 tahun itu 50%. 1 juta berarti jadi 1,5 juta. Coba kita cek ya. Bener nggak nih jadi 1,5 juta? Nah ternyata teman-teman, kalau kita investasi 1 juta dengan return 10% per tahun selama 5 tahun, hasilnya itu lebih dari 1,5 juta. Kalau kita lihat nih, tahun pertama itu jadi 1,1 juta. Bener dong ya, invest 1 juta dapat 10% di tahun pertama jadi 1,1 juta. Nah, di tahun kedua kan harusnya jadi 1,2 juta dong. Kenapa nih kok jadi 1,210 juta? Ternyata teman-teman, kita mendapatkan 10% dari 1 juta yaitu 100.000. Habis itu kita dapat lagi 10% dari bunga yang kita dapetin di tahun pertama yaitu 100.000. Makanya kita dapetin 110.000. Jadi 110.000 ditambah 1,1 juta jadi 1,210.000. Ya, semoga sampai di sini teman-teman paham. Dan selanjutnya di tahun ketiga jadi 1.331.000, ada tahun keempat 1.464.100, tahun yang kelima 1.610.510 rupiah. Inilah compounding interest teman-teman. Menarik kan? Return dari investasi kita yang menghasilkan return lagi dan seterusnya. Jadi bukan cuma induknya aja nih, bukan cuma 1 jutanya nih yang berbunga. Tapi ketika udah berbunga, itu bunganya itu berbunga lagi dan berbunga lagi dan berbunga lagi. Menarik kan teman-teman? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke study case. Jadi ini ada 2 orang ya teman-teman. Ini cuma contoh aja nih ya. Gue ambil namanya Dennis sama Shirley. Kalian tau lah Shirley siapa ya. Nah jadi Dennis ini dia mulai investasi dari umur 20 tahun teman-teman. Investasi rutin setiap bulan sebesar 3 juta rupiah ya. Di saham. Kita ngomong di saham. Dengan estimasi return 14% per tahun. Jadi Dennis ini investasi mulai umur 20 tahun ya, 3 juta sebulan dengan return 14% per tahun. Nah ini ada Shirley nih teman-teman. Umurnya si Dennis sama Shirley sama nih. Ya sama umurnya ya. Cuman si Shirley ini mulai investasi ketika dia udah umur 30 tahun. Dia baru kenal nih mungkin sama investasi. Kalau Dennis udah kenal dari umur 20 tahun. Udah sejak kuliah nih. Nah si Shirley investasi rutin setiap bulan sebesar 6 juta rupiah. 2 kali lipatnya dari si Dennis. Dennis tadi 3 juta ya. Nah di saham juga nih dengan estimasi return 14% per tahun juga. Jadi sama nih. Sama-sama invest di saham. Sama-sama dapat 14% per tahun. Tapi bedanya si Dennis mulainya umur 20, si Shirley mulainya umur 30. Tapi Shirley invest itu 2 kali lipat dari si Dennis. Dia 6 juta, si Dennis cuma 3 juta. Nah kira-kira kalau mereka nih, si Dennis dan Shirley, di umur 60 tahun, hasil investasi siapa yang lebih banyak? Ya, ini umur mereka sama ya. Cuman bedanya Dennis mulainya di 20 tahun, Shirley di 30 tahun. Ya, catatan di bawah perlu kalian ingat. Hasil return investasi tiap tahun nggak ditarik, melainkan di-reinvest lagi ke saham. Jadi selama mereka invest tuh nggak ada yang dikeluarin tuh dari porto saham, tapi ditambah terus setiap bulan. Si Dennis 3 juta, si Shirley tiap bulan itu 6 juta. Ya, sampai
mereka umur 60 tahun. Kira-kira siapa yang lebih banyak? Oke, sebelum kita masuk ke jawabannya, gue yakin teman-teman bakal jawab investasi Shirley bakal lebih banyak. Kenapa? Karena dia invest sebulan 6 juta, men. 6 juta. Si Dennis cuma 3 juta. Ya, Shirley invest 2 kali lipatnya dari Dennis. Jadi, nggak mungkin dong Dennis lebih banyak. Pasti kalian bakal jawab gitu. Oke, kita langsung bahas di next slide. Nah, ini teman-teman hasilnya. Jadi hasil investasi Dennis dari umur 20 sampai umur 60 tahun, ya, itu ada hitungannya 3 juta setiap bulan selama 40 tahun. Berarti kan dari umur 20 sampai umur 60 itu kan 40 tahun, ya. Imbal hasilnya 14%. Dan hasil investasinya itu adalah 67 miliar, teman-teman. Jangan kaget ya, jangan kaget. Hasil dari investasi Shirley dari umur 30 sampai 60 tahun, itu kan berarti 30 tahun ya. Itu dengan return yang sama, 14%, tapi jumlah investasinya 2 kali lipat, 6 juta. Itu hasil investasinya selama 30 tahun, itu 33 miliar, teman-teman. Nah, ini pasti teman-teman rada bingung nih. Si Dennis invest 3 juta, Shirley 6 juta. Tapi kenapa kok hasilnya itu Dennis jadi lebih banyak? Ya, malah beda jauh banget, 67 miliar sama 33 miliar. Tadi si Shirley invest 2 kali lipat dari si Dennis. Ini hasil investasinya malah Dennis 2 kali lipat dari Shirley. Kok bisa ya kayak gini, teman-teman? Nah, inilah kekuatan dari compounding interest. Nah, teman-teman, compounding interest itu benar-benar luar biasa banget ya. Walau dalam case tadi, Dennis cuma rutin investasi 3 juta per bulan, sedangkan Shirley investasi 2 kali lipat daripada Dennis, yaitu 6 juta per bulan. Tapi power dari compound interest, yaitu waktu, teman-teman. Ingat teman-teman, walaupun nilai investasinya Shirley 2 kali lipat daripada si Dennis investasi itu selama 40 tahun. Shirley cuma dapat 30 tahun. Karena apa? Karena si Shirley mulainya mungkin kelamaan, udah ketuaan, udah umur 30. Kalau Dennis mulainya dari umur 20. Jadi teman-teman udah dapat nih kira-kira pelajaran dari hari ini. Waktu itu adalah sebuah power atau kekuatan, teman-teman. Nah, kesimpulan teman-teman, kita langsung masuk kesimpulan. Investasi mulai dari sekarang. Udah lihat case tadi kan? Modal dari investasi nggak cuma uang, tapi juga waktu. Si modal yang 3 juta, si Denny sama yang 6 juta. Akhirnya 3 juta bisa kalahin yang 6 juta. Karena apa? Waktu. Waktu itu adalah kekuatan di compounding interest. Yang kedua, teman-teman, konsisten dalam jangka panjang. Kalau teman-teman invest misalnya cuma 1 bulan, 1 minggu ya, atau 1 tahun, mungkin nggak seberapa dapat returnnya. Tapi kalau 20 tahun, 30 tahun, itu returnnya luar biasa, teman-teman. Jadi jangan cuma 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, tapi jangka panjang. At least 10 tahun lah. Jadi invest misalnya untuk beli rumah, untuk biaya nikah ya, untuk beli apa gitu ya, untuk yang penting jangka panjang, teman-teman. Jangan cuma pikirin return dalam jangka pendeknya. Karena dalam jangka panjang itu returnnya luar biasa, teman-teman. Yang ketiga, nggak usah pusing mulainya berapa. 100 ribu, 200 ribu. Mulai aja dulu. Semua hal besar tuh dimulai dari hal kecil kok. Teman-teman kemarin, tadi ya, di case yang tadi udah lihat juga kan. Ya, mulai 3 juta sama 6 juta. Walaupun 6 juta lebih besar, hasilnya 3 juta jadi 67 miliar. Ingat case tadi kan? Ya. Jadi teman-teman udah paham, berapapun nominalnya, yang penting mulai aja dulu. Ya. Semua hal besar, ya, itu dimulai dari yang kecil dulu kok. Kalau kalian nggak bisa mulai dari kecil, itu nggak bakal pernah menjadi besar. Kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang. Yang keempat, tunda dulu kesenangan kalian demi masa depan. Karena ketika kalian masih muda dan sudah rajin investasi, masa depan kalian nantinya akan luar biasa, teman-teman. Mungkin kalau misalnya sekarang tiap bulan ada uang sisa 1 juta rupiah, teman-teman pakai buat beli ini, buat hangout sama teman-teman, buat nongkrong, nggak jelas. 1 jutanya ya tahan-tahan dulu lah ya. At least ya udahlah pakai untuk hiburan, misalnya 200-300 ribu, 700 ribunya investasiin secara konsisten sambil dapetin income lagi secara konsisten. Nanti kalian bakal dapetin yang namanya efek compounding interest itu, teman-teman. Ya. Dan efek compounding interest ini tadi yang di quotes di awal yang si Albert Einstein, teman-teman harus ingat ya. Mereka yang mengerti, mereka akan mendapatkannya, dan mereka yang nggak ngerti, mereka akan membayarnya. Jangan sampai teman-teman ya menggunakan compound interest ini tapi dihutang, teman-teman. Itu hutang ya. Kan tadi konsep itu bunga berbunga ya kan. Kalau kalian hutang, itu bunga dari hutang kalian tuh juga ikut berbunga. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nanti gue bakal bikinin satu video khusus tentang bahas compounding interest itu di hutang, dan itu sangat berbahaya. Jadi di sini teman-teman kenal compound interest itu pakainya itu di investment, di investasi. Lakuin di investasi, jangan di hutang. Oke? Nah, teman-teman, pertanyaannya sekarang, investasi oke, gue mau mulai investasi sekarang. Investasi saham, tapi nggak ngerti gimana dong? Tenang teman-teman, di YouTube ini, di channel YouTube ini, gue udah bikinin kelas saham gratis. Nih kalian lihat ya di sini, ada kelas saham pertama sampai kelas saham ke-12.
bener-bener dari nol. Kalian bisa dibimbing, kalian bener-bener kenalan sama saham dulu. Apa itu saham, apa itu rekening sekuritas, sampai kalian bisa beli saham. Itu udah gua rangkum di kelas 1 sampai kelas ke-12. Ada di playlist YouTube gua, kelas saham gratis. Jadi langsung tonton, belajar dan investasi. Kalian belajar ya paling kalian spend waktu 1 hari 20 menit lah ya, kayak nonton video ini nggak sampai cuman 10-20 menit ya, 10 menit juga cukup. Kalian nonton ya, paling ya 2 hari ya juga kelar, atau 1 hari juga kelar kok. Kalian udah nonton, kalian ngerti, kalian mulai investasi saham dan terus belajar, mulai dari baca buku, ikut video, nonton video edukasi dan sebagainya macamnya. Oh ya, by the way, banyak juga dari kalian yang nanyain, gimana sih caranya kalau misalnya mau dibimbing langsung sama gua. Gua punya platform edukasi yang namanya Sekolah Saham Indonesia. Mungkin kalian juga udah pada tahu. Kalau kalian mau dibimbing sama gua dan tim, gimana caranya pilih saham yang bagus, baik secara fundamental maupun teknikal ya. Habis itu gimana caranya bangun portofolio investasi ya. Kalian sampai ke konsultasi portofolio, semuanya kalian bisa dapetin akses dan fasilitas tersebut. Caranya gimana? Kalian ke deskripsi, kalian pencet di paling bawah atau ada tulisan join SSC Family dan kalian klik aja ya. Semoga dengan SSC Family kalian bisa belajar lebih banyak di sana dan bisa dibimbing sama gua dan rekan-rekan langsung, supaya kalian bisa dapetin cuan dan profit maksimal di dalam saham. Thank you teman-teman semua. Sekian aja dari video kali ini. Ada juga nih Instagram dan TikTok gua, kalian bisa follow di sana. Gua juga sering sharing. Kalau kalian punya pertanyaan apapun, langsung komen di kolom komentar. Gua pasti balesin semua komen di YouTube gua karena belum banyak komennya. Jangan lupa like video ini, share ke teman kalian yang belum ngerti tentang compound interest supaya teman-teman kalian ngerti dan bisa mulai investasi. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman, sebenarnya yang paling penting share video ini sih. Supaya apa? Supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat Indonesia seputar investasi dan juga literasi keuangan. Seneng banget bisa ketemu kalian hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian punya ide apapun, kalian punya saran apapun, kalian punya pengen dibikin konten tentang apapun, langsung komen aja di bawah ya. Nanti gue bacain dan gue bakal bikinin videonya untuk kalian semua. Thank you teman-teman atas supportnya sampai saat ini. Sukses terus untuk kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!